Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dan selamat pagi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas pemeliharaan hidup kita pagi ini. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerahmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang malam sampai pagi ini, di mana kami boleh menikmati udara yang segar dan hati yang bersuka cita. Sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberi pengertian yang benar, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jurang yang tak terseberangi. Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 22-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ingat kisah tentang orang kaya dan Lazarus orang miskin. Kisah ini hendaknya semakin menyadarkan kita bahwa surga dan neraka benar-benar ada. Jadi neraka bukanlah cerita fiksi yang bertujuan untuk menakut-nakuti orang. Tidak bisa dibayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang sudah berpulang dalam keadaan penuh dosa karena belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika napas terakhir terhembus melayang, rohnya keluar dari tubuh. Betapa terkejutnya ia setelah mata rohani tercelik, karena ia melihat ada jurang pemisah yang teramat besar antara surga dan bumi. Orang yang terbuang ke neraka hanya bisa meratap, semuanya sudah terlambat. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Yeremia 8 ayat 20. Saudaraku, penyesalan yang terlambat sungguh sangat menyiksa. Orang kaya diliputi rasa cemas memikirkan keluarganya yang belum bertobat, sebab ia tahu mereka akan mengalami siksaan tiada tara, seperti dirinya yang berseru kepada Bapa Abraham. Orang berdosa yang tersiksa di neraka, yang ingin melepaskan diri dari siksaan dan lari ke surga, takkan mungkin sebab terbentang jurang yang tak terseberangi. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 26, "Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami,
tidak dapat menyeberang. Ia benar-benar tersiksa karena penyesalan yang tak kunjung berakhir, karena telah menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Menyesal sangat karena tiap saat melihat betapa indahnya surga dan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka. Saudaraku, bagi kita yang masih hidup di dunia ini dan yang telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, tidaklah kita tergerak hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Apakah kita membiarkan keluarga teman kita mengalami kebinasan yang kekal masuk neraka? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita berlomba-lomba menjangkau jiwa-jiwa yang masih tersesat, sebab bila terlambat, penyesalan tidak guna. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa minta belas kasihan-Mu buat orang-orang terdekat yang kami cintai, orang tua, adik, kakak, saudara, teman, supaya mereka diselamatkan ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong dalam setiap langkah kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.